Wahai Allah. Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah, jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Ramah sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Ramah ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Tifatul Iman yang Allah muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah, KMDI Jilid 2, Kumpulan Mati Dakwah Islamiyah Jilid 2 telah selesai dicetak dan siap untuk Anda miliki. Jilid 2 ini setiap pagi Anda bisa dengarkan, bisa simak, kita bahas bersama di acara Dialog Islam Ramah FM Bandung. Ketahui kajian lebih detail KMDI Jilid 2 ini Anda bisa simak setiap pagi pukul 5 sampai 6 pagi dalam program Dialog Islam Ramah FM Bandung yang disiar luaskan oleh TV DM dan DM Streaming. Hasil nafkah penjualan KMDI, Kumpulan Mati Dakwah Islamiyah Jilid 2 ini seluruhnya akan dialokasikan untuk wakaf, pembangunan dan perluasan Masjid Jami PPA Taqwa dan perluasan tanah wakaf Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Anda bisa langsung datang ke Darul Muttaqin dan Kebun Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi, atau Anda bisa mendapatkan KMDI Jilid 2 dengan cara COD. Dengan mudah Anda mendapatkan KMDI Jilid 2 ini dengan cara COD. Anda bisa hubungi nomor WA Pak Haji Tarsim Hamami 0821 1903 1662. Kami ucapkan banyak terima kasih Anda yang sudah memiliki KMDI, Kumpulan Mati Dakwah Islam Jilid 2. Semoga bermanfaat dan insya Allah wakaf sedekah Anda akan menjadi tabungan di akhirat. Wa ma'indallahi baqin, akan kekal pahala kelak di yaumul kiamah. Kami haturkan jazakumullahu khairan. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat DM yang Allah muliakan, saya Asep Rohidin tengah berada di Mimo Mibaso Ceker Jus di kawasan Jalan Tol Baros, Kota Cimahi. Masya Allah, tersedia menu komplit istimewa yang luar biasa dan spesial untuk Anda bersama keluarga yang bertandang ke Kota Cimahi. Jangan lupa keluar Tol Baros dan langsung sebelah kanan Anda akan mendapatkan Mimo Mibaso Ceker Jus. Insya Allah dijamin halal, halalan thayyiban dan barokah untuk Anda semuanya. Masya Allah, Kang Mas Mus luar biasa. Beliau seorang pengusaha muda, Islami, berkarakter dan memiliki tekad yang luar biasa.
dengan Mimo Baso Ceker ini beliau bertekad untuk memajukan perekonomian umat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahinya. Semoga Anda dan keluarga sehat walafiat, dan kapanpun Anda kami tunggu kedatangan Anda bersama keluarga di Mimo Baso Ceker dan Jus di Tol Baros, Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu, alhamdulillah kita lelang loster untuk mengcover dinding masjid sebelah selatan sebanyak 300 buah. Per buahnya Rp30.000. Alhamdulillah ada hamba Allah yang sudah menutupi loster tersebut senilai 9 juta rupiah. Insya Allah kita akan berlanjut untuk lelang wakaf loster juga mengcover dinding sebelah barat. Ya, sebelah barat ada 5 lengkungan, satu lengkungan itu sekitar 100 loster, jadi ke 500 buah loster. Satu buahnya senilai Rp30.000. Barangkali hamba-hamba Allah yang mulia, jemaah sekalian yang kami cintai, ada yang berkenan ingin wakaf untuk loster sejumlah 500 buah, satu buahnya Rp30.000. Dipersilakan, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Allah menjanjikan wa ma indallahi baqin, niscaya akan kekal pahalanya. Baitan fil jannah, Allah akan membuatkan sebuah istana di surga. Ingin wakaf, silakan Anda bisa langsung ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Noreknya 21210200301 atas nama Darul Mutakin. Anda konfirmasi kepada Bendahara Pak Haji Taksim 082119031662. Saya seperti menghatukan berjuta-juta terima kasih teriring doa. Semoga Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahalanya, rezekinya berlimpah barokah. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, Kamis 25 Zulqa'dah 1446 Hijriah, yang bertepatan tanggal 22 Mei 2025, kita masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa menjalankan segala aktivitas kita sesuai dengan kepentingan dan keinginan kita masing-masing. Dan seusai kita melaksanakan sholat Isya dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami PPA Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, kita akan sama-sama mengikuti menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di program Jimat, pengajian hari Kamis malam Jumat, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema 3 figur manusia mulia dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu, supaya waktu kita lebih efektif, kita sama-sama simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga tidak lupa untuk sahabat DM Tidak lupa untuk sahabat DM dimanapun berada, semoga bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk dibagikan. Mangga Pak Ustadz, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rabbi habli minasyolihin wabasyarnahu bigulamin halim. Ya, alhamdulillah jemaah Jimat Allah muliakan padati Masjid Jami PP Taqwa Yayasan Darul Mutakin Pohon Kopi Famili 198 Ciberem Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Ahlan sahlan juga saat bergabung jemaah sekalian yang ikut juga mengaji live langsung melalui TV DM streaming by Facebook DM streaming. Alhamdulillah kita lihat Iwan Setiawan, Ibu Nah Derep sudah menyimak, Sri Muhaiti Biru menyimak, kasih Bu Ani Fatimah Cibudut Hijrah juga menyimak. Tolong di-share, bagikan sama teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Karamang sehat Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita udah masuki hari yang ke-23 ya di bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari lagi memasuki Idul Kurban, insya Allah ya. Baik, kajian tentang kurban itu ada 3 seri yang saya sampaikan. Waktu jihad kita sampaikan tuntunan kurban menurut sunnah. Waktu jibo saya sampaikan menggali hikmah ibadah kurban. Nah, jimat hari ini kebetulan nanti jimat pertama kita libur kan Pak. Jadwal saya nanti jimat pertama itu malamnya insya Allah takbir. Insya Allah. Hanya libur. Nah, kebetulan Ustadz Yahya sedang bertugas haji yang mestinya beliau diisi sama saya. Jadi di rolling Pak. Punya manfaat. Semoga Ustadz Yahya pembimbing haji dan semua jemaah haji Darul Mutakin juga seluruh jemaah haji Iwan Ahmad kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan bisa melaksanakan ibadah haji sesuai sunnah, bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat meraih pahala ibadah haji mabrur. Informasi terakhir, alhamdulillah, permasalahan kecil yang dihadapi di Madinah, banyak jemaah haji yang tidak satu hotel. Info terakhir kita terima, alhamdulillah, Kementerian Agama menyampaikan di Mekah sudah aman, bergabung lagi. Alhamdulillah, semoga terus diberikan keamanan, kenyamanan, kenikmatan. Baik, ini dia tema kita kali ini. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. As-Sofat surah 37 ayat 102 itu. Dari situ kita angkat tema 3 figur manusia mulia dalam Al-Quran. Siapa yang dimaksud 3 figur mulia itu? Kaitan dengan kurban, ini dia. Pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia diberikan usia panjang sampai 195 tahun. Yang kedua putra yang pertama Nabi Ismail alaihissalam. Usianya 137 tahun. Dan istri beliau, istri yang kedua yang nama Siti Hajar alaihassalam. Dan istri yang pertama si Syara disebutkan di Asy-Syu'ara, dan beliau memiliki putra yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Di kedua putra Nabi inilah Nabi Ismail, Nabi Ishak, turun para Nabi Rasul. Dari Nabi Ismail terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ishak menurunkan ke orang-orang Yahudi. Sampai terakhir turunannya ada Nabi Isa alaihissalam. Ketemu di Nabi Ibrahim. Ya, sekilas aja. Baik, ketiga figur manusia mulia ini tidak mungkin kita bahas semuanya. Satu aja dulu. Insya Allah bersambung. Siapa panjang, yaitu yang kita sampaikan siapa? Figur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut bapaknya seluruh para nabi. Karena dari beliau turunlah semua nabi dan rasul seterusnya.
Ibrahim termasuk Nabi Ulul Azmi. Ada 5 kelompok orang Nabi, 5 orang Nabi, Rasul yang mendapat Ulul Azmi, yang tetap tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Siapa itu? Mimin. M-I-M-I-N, Mimin. Pertama dari bawah Nabi Muhammad SAW, I-nya apa? Nabi Isa alaihissalam, naik ke atas M-nya Nabi Musa alaihissalam, I lagi Nabi Isa, Ibrahim alaihissalam, N-nya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Semua jumlah Nabi itu ada 124.000. Di 124.000 maka dipilih jadi Rasul, enggak semuanya, 313 Rasul. Di 313 Allah memilih Rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jumlahnya 25 Rasul. 25 Rasul, Allah milih 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Mimin. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Dari 5 ini Allah memilih Habibana Rasulana Muhammad SAW, Nabi terakhir. Khotaman Nabiyin. Santri hafal ya? Baik, apa di antara figur Nabi Ibrahim? Sumbernya semua di Al-Quran. Pertama, kita kutip dari Quran surah As-Saffat, surah 37, bawah ada ayat 100 sampai 107. Yang kedua, Asy-Syu'ara, dari ayat 69 sampai ayat 82. Yang ketiga, Al-Anbiya. Ya, masih banyak sebetulnya. Nah, dari ayat-ayat itu sementara saya simpulkan ada 5 figur mulia, 5 teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A, B, C, D. Yang E tidak saya tulis tuh, tapi nanti saya bahas. Itu baru yang kita temukan, mungkin lebih daripada itu. Ini salah satu dari sekian banyak gitu ya, figur-figur mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya 5 poin. 1, kita lihat nih, figur Nabi Ibrahim alaihissalam. A, memiliki kesabaran, karena masuk ke dalam kelompok Ulul Azmi, yakni kesabaran dalam menghadapi musibah atau ujian, dalam ketaatan melaksanakan perintah-perintah Allah. 3, sabar dalam berdakwah, menegakkan tauhid. Ini ketiga bentuk sabar ini, ulangi, sabar dalam menghadapi musibah, dalam melaksanakan ketaatan, dalam berdakwah, harus ditiru sama kita. Kita lihat seperti apakah kesabaran Nabi dalam 3 aspek ini. Kita lihat pertama, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Quran surah As-Saffat surah 37 100 sampai 102. Kita simak ayatnya. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ayat ini diantaranya menjelaskan tentang tingkat kesabaran, tingkat tinggi yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian. Apa ujian yang dihadapi beliau? Pertama, sudah berusia tua, rumah tangga dan isyarah, tidak dapat turunan. Doa terus beliau panjatkan, Rabbi habli minas sholihin. Ibu bapak yang belum punya putra silakan nih. Rabbi habli minas sholihin. Rabbinya pendek, li-nya panjang, yang tertukar, bukan Rabbi, bukan. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Udah puluhan kali, ratusan ribuan kali Allah memerintahkan nikah dengan hamba sahaya,
istrinya Siti Sarah. Maka ditikahkan oleh Siti Sarah, hebatnya soleh Siti Sarah. Karena perintah Allah, maka dan Siti Hajar namanya, maka beliau mendapatkan kabar gembira. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lihat terjemah satu. Maka kami, kata Allah, beri dia, siapa dia? Nabi Ibrahim AS kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Dan cara lain dijelaskan, yakni Ismail alaihissalam. Betapa gembiranya beliau. Tapi tak lama kemudian di usia 7 tahun, mempastikan ada yang usia 13 tahunan, falamma balagu ma'usaya, kira bisa diajak kerja sama bersama ayahandanya, usia remaja lah katakan. Kayak gini mungkin. Datang perintah Allah, ya bunayya inni ara fil manami anni azruka fangdur ma'adatar. Wahai ananda, ayahanda melihat dalam mimpi menyembelihmu. Kita paham mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpinya Pak Haji Tarsim bohong. Ya. Bohong eta. Mimpi rambut sampo, pakainya tadi siupan sampo di mana mimpi cenah. Rambut sampo di Cijerah, hipu alhamdulillah. Wahai ananda, sini. Ini artinya Ibrahim mengajarkan pada kita untuk banyak dialog dengan keluarga, termasuk dengan putra-putra. Karena beliau merasa kalau langsung kadidak jang pecit ku abah. Nah siapa teh damang ben gitu makanya. Ya, ajak ke bawah dulu. Fangdur madza bagaimana pendapatmu wahai ananda? Ismail seorang anak yang dikatakan tadi gulamin halim, amat sabar. Beliau menjawab, ya abati, ola ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar satajruni insyaallahu minas shobir. Kerjakan saja, laksanakan, insyaallah jika Allah mengizinkan ayahanda akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Dilaksanakan Pak. Ujian yang maha berat. Saya tidak yakin kalau ujian datang pada kita Pak. Wah aya nu sanggup. Jangankan mencit budak, mencit mege hiji hese loba perhitungan. Kurban heula ganti kursi heula, kurban heula ganti karpet heula, kurban heula piknik heula. Kan begitu kita mah. Gitu. Nah Ibrahim pencit budak, pencit. Kenapa? Karena sabarnya luar biasa. A, B. Yang kedua ya, cepat nih ilmunya. Memiliki ketaatan dalam beribadah. Saya pelan-pelan menyebutnya. Ibrahim memiliki figur yang mulia, yaitu apa tadi? Memiliki ketaatan dalam beribadah. Mana buktinya? Beliau laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ya, tadi sabar, kadang taatan. Mana ayatnya? Kita lihat rujukannya nih. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. Santai mana santai? Ini yang lain mana? Ini depan. Nanya, kalian udah bisa bikin materi ceramah begini? Prof ini udah nyampe belum pelajarannya? Belum. Harus gak bisa. Harus bisa bikin materi seperti Bapak. Bisa nanti selektor Bapak dikasih semua. Bisa dulu. Baik, ini Bu. Falamma aslama watadlahu lil jabin. Tatkala keduanya siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam telah berserah diri dan Ibrahim pun telah membaringkan putranya di atas pelipisnya. Betul-betul itu dilaksanakan. Apa yang terjadi? Allah memanggil wa nadainahu ayya Ibrahim. Ya. Allah dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najjil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, yaitu wahyu menyembelih
putranya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Di tafsir Jalalain jelaskan, begitu Ismail akan disembelih dengan golok yang besar, maka Allahu a'lam bishawab, golok itu nggak bisa menembus lehernya. Ya. Maka tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat kepada Ibrahim alaihissalam, yakni dengan menggantinya bizibhil adim, sembelihan yang sangat besar. Itu biri-biri. As-Saffat ayat 107. Nah, tempat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih ini Pak, disebut Jabal Kurban. Ibu kalau ke Mina, baik umroh atau haji, saya bawa jemaah ke sini. Ini kemah Mina Pak. Di atas bukit, di sebelah kanannya ada Istana Raja. Nah, ini Pak. Jabal Kurban. Diabadikan Pak. Nah, nanti tanggal 6 Juli kita akan ke sini. Ayo, mau yuk. Nah, dia tuh healing di Jabal Kurban. Untuk umroh 6 Juli seorang lagi. Malam ini, ayo. Cepat-cepat tuh dapat. Cuma 1 orang lagi, kosong. Berangkat dia Pak, berangkat Jabal Kurban. Dia apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu bukan fiktif, bukan cerita, tetapi real, nyata. Masya Allah. Dan ini kejadiannya ribuan tahun sebelum kita ada. Ya, Masya Allah. Oh, sebelum Masehi ini Pak kejadian. Baik, lanjut. Nah, kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah dengan menyembelih putranya. Kita sekarang tidak diperintah menyembelih budak. Mampu, cukup seekor kambing saja setiap tahunnya kalau mampu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada Muhammad yang sangat banyak, maka fasolli li rabbika wanhar. Berikanlah sholat olehmu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tage hesenya Bu. Banyak pertimbangan. Makanya Nabi bendu. Dimarah orang yang mampu tapi tidak mau kurban. Pasal Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu tidak mencit kurban, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Nah, yang menjadikan kita mampu itu 2. 1, keimanan. Iman Pak yang paling pokok. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kalaupun benghar kaya raya, iman ipis mah lebar Pak kurban deh. Baliknya, kalaupun mungkin hartanya tidak begitu berlimpah, imannya kuat, dia mampu kurban. Contoh, kita main ke Jawa Tengah Pak. Nih. Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Pengurban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkurban setiap tahunnya, warga menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Masya Allah. Jadi warga di kampung ini nabung setiap hari 10.000. Ya, di Kranjen, Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini, habis sholat berjamaah, nungtun tiap kakak, tiap umpi Pak, sampai 254 kambing, Masya Allah, 73 ekor sapi. Berapa daging yang terkumpul? Mencapai 25 ton dan memenuhi seluruh aula desa. 25 ton Pak. Petani dan buruh tani. Kok bisa ya? Karena keimanan. Bukan karena kekayaan. Masa kita enggak? Malu dong. Income buruh tani itu dikatakan di sini itu sekira Rp50.000.
paling rendah, paling tinggi 80.000. Tapi sanggup menyisihkan 10.000 per hari disiplin selama 10 bulan. 10.000 kali 30 hari, 300.000 kali 10 berapa? 3 juta, beli emas hiji. Ayo, subhanallah. Ya, ini mudah jadi motivasi kepada kita semua. Ini apalagi Pak, nabung sampai 10 tahun ini. Saya hitung kalau 3 juta dibagi 10 tahun, 3.650 hari ditemu angka 800 rupiah. Sapoena teh. Tapi mampu keluar. Nah kita kita uji ketaatan kita pada Allah seperti taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, nabung silahkan berapa mampu, tapi istiqomah, jangan diganggu ya. Kenikmatan orang yang taat pada Allah, ya Pak nih, masya Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu ada semacam kenikmatan, Pak. Allahu Akbar, asik cek mbete di akod ya. Kami insya Allah panitia kurban DM nanti hari Senin insya Allah. Ya Pak Haji Ramito gimana? Nggak ada kendala ya insya Allah ya. Kita sih Mas Darto dan teman-teman yang lain insya Allah ya. Kita akan membayar sapi. Baru info sudah mencapai angka 18 atau menuju 19 sapi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai target 20. Insya Allah ya. Baik. Alhamdulillah, ini dia. Kalau orang sudah memiliki ketaatan atas perintah Allah akan seperti ini. Kalaupun di usia 115 tahun. Ini usianya seorang kakek 115 tahun, sudah bongkok, kemudian plus matanya buta. Tetapi beliau tidak pernah absen, setiap waktu sholat datang selalu paling duluan karena beliau sebagai muadzin sekaligus sebagai imam. Yuk kita simak Pak narasinya. Kenalkan, ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Masya Allah. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. Masya Allah. Sudah tanah masjidnya wakaf beliau, dibangun pula, beliau jadi muadzin, jadi imam, sempurnalah pahalanya insyaallah. Ngantengkeun tali dari rumah ke masjid supaya dia cepat jalan karena buta ngelihat dan cepat pun tiap hari. Dan inilah kata Nabi, laki-laki yang kuat itu bukan yang seterak Pak, bukan yang tenaga sing burhil gitu, bukan jago tinju sekali mukul terjungkal musuhnya, tapi laki-laki yang sanggup melangkahkan kakinya setiap hari 5 kali. Catat dah. Duhur ke masjid, balik lagi, istirahat, asar berangkat lagi ke masjid, maghrib hujan kadikeun payung, isya poek kadikeun damar, subuh leur kadikeun iteuk. Setiap hari tidak absen berjalan di rumah masjid, rumah masjid. Siapa? Alhamdulillah. Ini amanat saya kepada jamaah. Sudah istiqomah. Yang belum harus istiqomah. Ya, baik. Apa gini? Kalau orang sudah taat melaksanakan perintah Allah, kalau Nabi Ibrahim ketaatan dibuktikan dengan menyembelih putranya. Kalau kita cukup kambing, ini simat sepuh nih. Lihat Bu, beliau bekerja serabutan mencari rongsokan ketika mampir di sebuah masjid, ngodok loket kumelnya, kurang lebih ada 4 lamar 5.000. Lamar dipastikan karena kontak infak masjid. Berapa? 5.000. Jangan lihat 5.000-nya. Rasul mengatakan 1 dirham, infak 1 dirham, itu bisa mengalahkan pahalanya infak 1.000 dirham. Bapak kalau mau infak, ini kotak besar ini, tiap pintu masjid kita ada ini. Kenapa? Maksudnya ambil kesempatan Bapak, setiap masuk masjid, sudah jadi laki-laki yang kuat, jangan lupa Pak, kodok saku. Masukkan situ. Berapapun Allah Maha tahu. Kalaupun cuma 1.000 rupiah, 2 rupiah. Nah juga sama. Mampu 1.000 rupiah kali 5 berapa? 50.000 sehari. Gak kuat 10.000 sehari, bagi 5 berapa? 2.000. Gak mampu 2.000 aja sehari,
bagi 5 sabaraha? 400 rupiah atau 2 rupiah, nggak mampu 500 sehari, bagi 5 sabaraha? Cepet. Semampunya aja. Yang penting saya ingatkan, jangan masuk Baitullah ini tanpa infak. Biasakan Pak, sampaikan pada anak kita. Nah, di masjid suka sholat, ya nih masukkan ke infak. Ya cocok gitu. Nih, ini untuk jajanmu, ini kasihkan yang 2.000 ini untuk temanmu atau siapa saja orang yang memerlukan. Anak jangan dari pedit. Tabung mesti boleh, tapi jangan lupa kasih untuk infak. Supaya udah gede dewasa terlebar infak. Tuh Pak, lihat Pak. Pekerjaannya nih. Masya Allah. Malu kita sama orang ini. Ya. Baik, itu ketaatan. C, atau yang ketiga. Beliau punya karakter istiqomah dalam menegakkan tauhid. Wih, hebat nih. Amadukrinya, beliau menyampaikan dakwah kepada ayahnya dan kepada kaumnya supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Nabi Ibrahim, peletak tauhid yang hebat Pak. Kayak sebut bapaknya para nabi. Mana dasar ayatnya? Kita simak. Asy-Syu'ara surah 26 ayat 69 sampai 73. اتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. Nah ini dialog hebat. Dialah orang yang waras akalnya ini. Dialah orang yang cerdas. Nabi Ibrahim AS dengan Raja Namrud. Dengan ayahandanya, dengan kaumnya. Waslu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ini orang-orang kafir Mekah, naba'a Ibrahim, tentang kisah Nabi Ibrahim. Yakni ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'budun, apakah yang kalian sembah? Pertanyaan Ibrahim kepada siapa? Li abihi wa qaumihi, kepada ayahnya dan kaumnya. Waktu itu mereka menyembah, ada yang tahu? Menyembah berhala. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka kaumnya dan ayahnya menjawab, na'budu asnaman, kami menyembah patung-patung berhala. Panadallu laha akifin, bahkan kami menyembah sepanjang siang dengan penuh ketaatan. Akifin. Ini mereka merasa bangga. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, nyembah non mana? Oh, saya menyembah Tuhan kami tuh, Galede tuh tinggal itu, Boloto tuh, irungnya Namrud tuh tinggal itu. Asnam, sembahan kami itu, patung-patung. Dengan bangga mereka katakan itu. Qala, Nabi Ibrahim bertanya lagi, yasma'unakum iztad'un, apakah ketika kalian menyembah kepada mereka berhala berkalian, apakah mereka mendengar doa kalian? Au yanfa'unakum au yadurun, ataukah dapatkah mereka memberi manfaat kepada kalian ketika Tuhanmu disembah? Atau sebaliknya, mereka memberikan madarat ketika kau enggak menyembah? Begitu mendengar pertanyaan itu, mereka membisu 1000 kata. Nyanya cenah, ini hati mengaku Tuhan yang kami sembah itu tidak bisa mendengar. Tuhan yang kami sembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Antepok we daerah apa? Nah, pada ayat berikutnya, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. Lalu apa jawaban mereka ketika sudah terdesak bahwa benar menurut mereka dalam hatinya bahwa Tuhan mereka, patung-patung itu tidak bisa mendengar. Patung-patung mereka yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat. Apa jawabannya? Nih jawabannya, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bukan begitu. Kami lakukan menyembah pada patung-patung kami karena nenek-nenek moyang kami dulu seperti ini. Ya, yang terdesak kayak gitu. Ini jawaban orang-orang musyrik, kafirin, munafikin, Pak. Sampai hari ini. Ketika udah terdesak, akal sehatnya hilang, maka keluar kata-kata pembelaan diri. Nah, Nabi Ibrahim nanya lagi, berkata lagi, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Kalau begitu, apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, antum wa aba'ukumul aqdamun, yang telah kalian sembah dan juga oleh nenek-nenek yang kalian sembah? Apakah kau telah perhatikan dengan benar? Apakah nggak salah minta ka batu, minta ka patekong? Fa innahum aduwwul li, maka sesungguhnya mereka adalah musuhku. Aku tidak akan menyembah kepada mereka illa rabbal alamin, kecuali aku hanya menyembah kepada Allah Rabbul Alamin, alladzi khalaqani, yang telah menciptakan aku, wa huwa yahdin, dan Allah yang telah menunjuki aku. Baca, argumen mereka kalah. Tapi apa yang terjadi? Ya orang berkuasa malah eleh, Pak. Lihat, lanjut 91 sampai 94 Asy-Syu'ara. Wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Nanti di akhirat baru akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hak, siapa yang batil. Di dunia ini hukum bisa ditutup-tutupi, yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Betul? Yang benar bisa masuk penjara, yang salah diagung-agungkan manusia. Itu sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Sampai hari ini, sampai kiamat. Tapi di akhirat nih, lihat nih, burrijatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Kemudian wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budun, mana sembahan-sembahan kalian, berhala-berhala yang dahulu kalian selalu menyembahnya. Ditantang ke Allah. Mana patekong? Mana kuburan? Mana lagi yang lainnya? Min dunillahi, selain Allah, hal yansurunakum au yantashirun. Dapatkah mereka menolong kalian? Atau apakah mereka bisa menolong dirinya sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam api neraka bersama orang-orang sesat. Wa junudu iblisa ajmaun, termasuk juga iblis bersama tentara-tentaranya, musyrikin, kafirin, dukun, dan kahin. Allahu Akbar. Terus 96 sampai 102. Qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Setelah mereka bersama iblis dan tentaranya, termasuk sembahan-sembahannya, apapun
Yang selain Allah disebut togut, sembahan selain Allah itu namanya togut, Pak. Baik berupa patung, benda, dan sebagainya, masuk ke dalam neraka. Qalu, mereka saling berkata, wahum fiha yakhtasimun, mereka bertengkar di dalam neraka. Apa perkataan mereka? Allah, demi Allah. Tuh, anak ngaku. Inna kunna lafi dolalim mubin. Sesungguhnya kita semua termasuk dalam kesesatan yang nyata. Baru ngaku setelah masuk ke dalam neraka. Ya, iz nusawwikum bi rabbil alamin. Kesalahan kita dulu mempersamakan kalian, patekong sembahan-sembahan itu, dengan Allah Tuhan semesta. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdusta. Siapa? Kahin, dukun, dan semua mereka. Gaga maneh saya ke neraka. Gaga engkau wahai setan, aku neraka. Dalam ayat yang lain setan ngebela diri. Dah saya mah ngajak kungku, nah bedai kayo. Ya, ayat berikutnya, fama lana min syafi'in, maka kami sekarang di dalam neraka ini tidak memiliki pemberi syafaat seorang pun seperti orang beriman. Kita orang beriman punya syafaat dari nabi, dari rasul, dari sama orang mukmin dan sebagainya. Wala shodiqin hamim, dan aku tidak pernah sodik, teman dekat yang bisa membela kita. Walau anna lana karah panakuna minal mu'minin. Kalau Allah kembali, ya, maka sekiranya kita dapat kembali sekali saja hidup ke dunia lagi, panakuna minal mu'minin, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Jelas, Pak? Allahu Akbar. Itulah hebatnya Ibrahim, gigih, istiqomah, dan mendakwahkan tauhid. Alhamdulillah kita sudah termasuk orang yang bertauhid pada Allah. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi Ibrahim, lebih teuing, Pak. Nabi yang mulia Muhammad SAW pun kita nggak pernah berjumpa. Alhamdulillah kita sudah hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada. Ya, pertanyaannya, adakah bentuk-bentuk kemusyrikan zaman sekarang? Apakah kemusyrikan itu hanya zaman Nabi Ibrahim saja? Apakah penyembahan pada patung, patekong hanya pada zaman Nabi Ibrahim saja? Ternyata tidak. Hari ini banyak. Nih, lihat nih. Alhamdulillahirabbil alamin, barokah. Semoga doa-doa diijabah ya Allah. Mau mudah dengan ngalap berkah, tetapi hisab di akhirat akan susah. Krisis tauhid di negeriku tercinta, walaupun mereka sudah bersyahadat dan mengakui ada pencipta yaitu Allah Ta'ala, namun perilakunya menjerumuskan kepada kesyirikan. Konon dipercaya, siapa yang bisa menyatukan tangan kanan dan kirinya di belakang punggung dari batu tersebut, maka hajatnya akan terkabul. Dan mereka katakan, semua ini dengan izin Allah. Ya, iblis juga menyesatkan manusia dengan izin Allah. Beginilah perilaku seorang yang tak memahami hakikat tauhid, hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, namun syirik dalam hal meminta. Zaman now, Pak, ini. Saya filmkan ini supaya lebih jelas Pak jemaah. Saya kutip berbagai sumber media, ada yang di YouTube, ada yang dari TikTok, ada yang dari konten, macam-macam itu. Ya, terima kasih ini bikin konten ini. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu, nih zaman now, peresmian sebuah pesawat nih, sebelum keterbang. Di Banyuran Kucai Kembang. Ngerakeun Pak. Peci bodas pakai sarung ke sorban, Allahu Akbar. Dan yang hadir para pejabat pun banyak ke sini. Disebut jahiliyah itu zaman kebodohan, bukan mereka zaman dulu itu pada bodoh, bukan Pak. Orang Mekah itu paling pandai. Matematika, aljabar, orang sana. Itu. Dokter bedah, orang sana. Penemuan-penemuan sektor banyak ditemukan oleh orang-orang Arab. Disebut jahlun itu bodoh di bidang akidah. Ya Pak ya, bukan bodoh di bidang duniawiyah. Nah lagi Bu, nih mohon maaf saya sampaikan ini untuk Ibu aja Bu. No, joget, nyembah di kuburan.
Allahu Akbar. Innalillahi. Lihat aksesorisnya muslim mungkin ya. Allahu Akbar. Nah, naunan jang. Innalillahi. Tugas Nabi Ibrahim itu belum selesai, Pak. Tugas Nabi kita yang mulia Muhammad SAW belum selesai. Saatnya para asatid ya hari ini dan nanti diteruskan oleh para santri kita ini, dakwah yang paling hebat dakwah tauhid, sekaligus dakwah yang paling berat karena tantangannya banyak. Baik, jemaah yang Allah muliakan, lanjut terakhir ya Mas. D atau keempat, optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa optimis? Optimis apa? Yakin atas datangnya pertolongan. Keyakinan atas pertolongan itu ya tentu ada faktor penyebabnya apa? Karena kita sudah melakukan perintah Allah. Jamat tara sholat tara ngaji, tenang jang sing optimis Allah bakal masyan pitulung. Pitulung di mana? Tamang apa nyepeng balak genep, ngajingjing hayam, domba, gibah, maksiat, dolim, sing sabar jang, engkau sumping pitulung di Allah. Sumping di mana jang? Optimisme terhadap datangnya Allah itu disebabkan karena kita udah dekat kepada Allah. Begini aja, bahwa Bapak dekat dan seorang, katakanlah tanda kutip penguasa daerah. Ada kasus dan sebagainya, dipitnah dan sebagainya, tenang aja. Kenapa? Tak apa, mana itu anak buahnya. Kan gitu. Itu baru hubungan manusia dunia. Apalagi hubungan Allah. Ketika seorang hamba berdekat dengan Allah, maka dalam diskusi Allah mengatakan, aku akan menjadi pendengarannya. Ketika dia mendengar, aku akan menjadi penglihatannya. Ketika dia melihat, akan aku jadi tangan, kaki dan sebagainya. Pernah dengar di situ? Pernah ya? Apa yang dia minta akan kupernahkan. Kalau dia mohon ampun akan kuampunkan. Nabi Ibrahim pun sama. Mana buktinya? Ketika Ismail sudah siap disembelih tadi, maka Allah SWT menyelamatkan Nabi Ismail salam dan diganti dengan seekor babi yang besar. Tuh Pak. Sebelumnya beliau tidak menyangka apa yang akan terjadi. Yakin saja. Lagi, sebelumnya ketika Ismail salam disembelih golok yang besar di Jabal Quban tadi, tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi keyakinan sudah nembus pada Allah. Apa kata Allah? As-Sofat 107. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Wafadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu. Dan jalan lain disebutkan maksudnya anak yang diperintahkan untuk disembelih, yakni Nabi Ismail. Ya, bizibhin adim, dengan seekor sembelihan yang besar, yakni domba baby dari surga. Ya, yaitu domba yang sama dengan domba atau baby yang dijadikan kurban oleh Habil. Al-Maidah ayat 27. Hadirin yang Allah muliakan. Nah, optimisme terhadap pertolongan ini harus menjadi keyakinan yang seyakin-yakinnya. Terutama ketika kita menghadapi kepahitan hidup, Pak. Tidak ada lagi tempat kita bergantung, tempat kita mohon tolong kecuali hanya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon. Keyakinan itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim diselamatkan dari ujian yang berat tadi. Ya? Baik, kita lihat Pak. Nih, yang namanya takdir Allah itu, nih Pak, anak sekolah nih, yang nunggu jemputan atau mungkin nunggu temannya. Ini asli Pak nih, ada tangga, ada lihat pun. Tiba-tiba lagi ngajanteng, tak semut tak apa, gigit sama kakinya. Oh, basyirum dia teh. Bergeser ke sebelah kanan.
Berapa detik ketika udah bergeser, apa yang terjadi? Nih lihat. Video ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Saat anak ini sedang menunggu temannya, tiba-tiba ada serangga yang menggigitnya. Dia jadi marah dan menginjak serangga itu dan pindah dari tempat itu. Namun yang ia tidak ketahui, itu adalah pertanda dari Tuhan agar dia selamat. Innalillahi. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi kan? Bebas bu. Harudang, nundutan, udang. Allah. Dan kejadian ini mungkin juga kita pernah mengalaminya. Makanya jangan lepas dari doa dan doa. Berangkat kerja di rumah, kemanapun. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Sedikitpun aku tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Mau minum, bismillah. Contoh. Sudah minum, alhamdulillah. Ya, apapun yang kita lakukan, jangan lupa doa dan zikir. Ya, baik. Jemaah rahimakumullah. Terakhir, mohon maaf, ini tidak ada di fotokopian. Berani menegakkan kebenaran. Ini yang saya coba untuk mengamalkan. Sulit Pak. Kalau enggak hati-hati menegakkan hak zaman sekarang ini, hati-hati. Kita bisa kandas di tengah jalan. Dan kita tidak ingin dakwah ini kandas. Makanya kita gunakan metodologi Al-Quran. An-Nahl surah 16, 125. Al-Imran surah 3 ayat 110. Saat ini. Coba lihat An-Nahl 16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. 3 metode dakwah. Ajarkan manusia supaya mau kembali kepada jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik, kepada Islam, Quran dan Sunnah yang hak, yang benar, dengan cara bil hikmati, dengan hikmah, dengan berargumentatif, bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen. Tunjukkan seperti ini. Nih ayatnya, nih hadisnya. Itu disiplin dakwah dari DM itu begitu. Dimanapun antum menyampaikan dakwah, jangan lupa keterangan dalilnya harus keluar. Kalau hadis doib, katakan doib. Soeh, katakan soeh. Jangan membela diri asal puas bicara. Hati-hati. Kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, wal mu'idah, pelajaran yang baik. Kenapa saya pakai film ngaji di mana-mana itu? Supaya jadi mau. Saya ketemu dengan seorang guru besar di suatu tempat, Ustadz, bagus metodenya. Kenapa Prof? Orang tuh kadang-kadang kok cuma dengar masuk kiri keluar kanan. Kadang ada yang nempel di benak jamaah itu apa yang dia lihat, dari tabrak mobil tuh. Ingat terus. Mudah-mudahan itu mau itu. Wajadilhum billati iya ahsan. Kau harus bermujadalah, adu pendapat, ya, boleh berargumentatif, tapi tetap kepala dingin dengan cara yang lebih baik juga. Maka insya Allah kita dakwah dimanapun, insya Allah tidak akan menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Karena memang dakwah kita ingin menyampaikan hak. Tugas kita hanya balighu anni walau ayah, hanya menyampaikan. Kita tidak punya berkewajiban kudu kitu. Kita hanya menyampaikan. Selanjutnya mangga nyangakeun. Dari tampi alhamdulillah. Teu acan sawios, tenang. Yang penting tetap berjamaah, datang ke masjid bersama-sama. Oh ya, baik. Mana buktinya? Beliau menghancurkan berhala dan bahkan sampai dibakar api oleh Raja Namrud. Ini keberanian menegakkan kebenaran. Quran surah Al-Anbiya surah 21 58 sampai 70. Tidak saya muat karena waktunya habis. Langsung aja ceritanya Pak. Ini lihat.
Raja Namrud yang selalu menentang dakwah Nabi Ibrahim sangat murka ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala di kuil. Sebagai hukuman, Namrud memerintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kayu-kayu itu ditata melingkar dengan tiang di tengahnya. Nabi Ibrahim pun diikat di tiang tersebut. Kemudian, mereka menyalakan api yang begitu besar hingga burung yang terbang di atasnya pun mati terjatuh. Saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, Allah mengutusku untuk datang kepadamu. Apakah engkau membutuhkan bantuanku?" "Tidak, cukuplah Allah sebagai penolongku." Jawab Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan. Allah pun berfirman kepada api tersebut, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, melainkan hanya membakar tali yang mengikatnya. Ketika api sudah padam, Namrud dan kaumnya terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa sedikit pun terluka. Beberapa orang mulai menyadari kekuasaan Allah setelah melihat keajaiban itu, tetapi banyak juga yang tetap keras hati dan tidak beriman. Nabi Ibrahim pun melanjutkan dakwahnya dengan keyakinan dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Kan senengnya nih ini metode dakwah mau idote ini ya tuh ketika Jibril Islam datang menyawarkan bantuan, tidak, aku hanya bertawakal kepada Allah. Hebat Nabi Ibrahim. Maka Allah berfirman Al-Anbiya 69, "Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Kok bisa sinetiis? Ya bisalah. Kalau sudah Allah berkehendak. Api itu milik Allah, bumi langit pun ciptaan Allah. Apa yang terjadi ketika dalam api bukan terbakar hangus, justru beliau mendapatkan kenikmatan surga. Kali tong cobaan ku bapak tong. Beda, ini mujizat Pak. Ya, nih. Nah kemudian dalam riwayat di situ ada dua binatang, semut dan cicak. Di saat Nabi Ibrahim terbakar, apa sejarahnya? Nih lihat Pak nih, semut dan cicak nih. Tahukah kamu kenapa sampai ada keterangan boleh membunuh cicak, tapi nggak boleh membunuh semut? Ibu-ibu nih. Saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh pasukan Raja Namrud, ternyata ada dua ekor binatang yang berperan dalam peristiwa tersebut, yaitu semut dan cicak. Pada peristiwa tersebut, cicak meniup api supaya api itu menjadi semakin marak, sedangkan semut berusaha berlari membawa setetes air di dalam mulutnya. Peristiwa itu disaksikan oleh burung, dan burung tersebut berkata kepada semut, "Wahai semut, apa yang kamu bawa sampai kau begitu payah membawanya?" Semut menjawab, "Aku membawa setetes air." "Untuk apa air itu?" Semut berkata, "Tidakkah kamu mendengar kalau Namrud akan membakar Nabi Ibrahim? Aku ingin membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim." "Wahai semut, mana mungkin setetes air yang engkau bawa dapat memadamkan api itu?" Kemudian semut menjawab, "Aku tahu air yang kubawa ini tidak dapat memadamkan api itu, tapi setidaknya semua dapat melihat bahwa aku berada di pihak yang mana." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Tidak mungkin setetes air sama semut bisa memadamkan api. Tapi beliau bilang, kalaupun nggak mungkin bisa memadamkan api, tapi orang tahu aku ada di pihak yang mana. Ibrah untuk kita Pak. Ya? Tahu. Baik. Nah, terakhir, apa doa Nabi Ibrahim AS? Catat nih, ketika dilemparkan ke dalam api, artinya ini bisa kita amalkan Pak, ketika menghadapi berbagai kesulitan kehidupan, dawamkan doanya. Kita simak. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibakar hidup-hidup. Yang sudah subscribe semoga rezekinya berlimpah amin. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Raja Namrud, dan ia merasa terancam oleh kedatangan Nabi Ibrahim, Raja Namrud memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup sebagai hukuman telah membangkang kepada Raja. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengetahui bahwa mukjizat Allah akan datang. Lantas Nabi Ibrahim berdoa yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Pada saat api menyentuh tubuh Nabi Ibrahim, atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun, bahkan api tersebut berubah menjadi dingin. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Ulangi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah ada sebaik-baik pelindung. Al-Imran 173. Boleh dawamkan, Pak. Ya, di perjalanan, dimanapun, dalam menghadapi suatu kesulitan, jemaah umroh, jemaah haji, selalu begitu, Pak. Menghadapi kesulitan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh lanjutkan, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Minimal hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah sambil tahu artinya dan maknanya, kemudian bertawakal pada Allah. Baik, Mas sekalian rahimakumullah, itulah barangkali kajian kita hari ini. Mas saja, Mas. Ya, Masya Allah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan, Mas. Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu disampaikan, pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema, bisa berapa, mungkin masih ada beberapa saat lagi waktu kita. Mungkin untuk bapak-bapaknya, mangga? Ya, mangga Pak. Nah, silakan. Mic-nya. Belum Pak, mangga? Udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya? Saya memperhatikan berita-berita di TV, Pak Ustadz. Akhir-akhir ini saya kan tertangkapnya para koruptor triliunan. Tapi yang menjadikan koruptor itu kan kebanyakan orang muslim yang menjalankan sholat. Dalam sholat itu kan kita selalu berdoa melalui Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi implementasinya bukan mencari jalan lurus, tapi jalan yang sesat. Nah, apa salahnya itu Pak Ustaz? Hanya atau manusianya? Alhamdulillah. Pak Jenang ganteng. Baik, terima kasih. Ini tim ID-nya nih, waktu lanjutkan, ikut. Ya. Baik, siapa yang salah? Itu pertanyaannya. Ketika banyak oknum-oknum koruptor yang menggasak duit rakyat sampai triliunan. Pada suka sholat, suka ngaji, ke Mekah lagi, kurban deh. Yang salah tentu bukan sholatnya. Gak nyalakan sholat. Yang salah oknumnya. Al-Ankabut, coba lihat, 29:45 itu. Allah menyatakan orang yang sholat itu harus menjadi jaminan. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Karena sholat itu akan menjadikan pelakunya akan terhindar, terjauhkan dari perbuatan fahsya dan akan jujur, akan amanah, nggak mungkin bohong, apalagi khianat. Berarti yang salah siapa? Oknum orang yang sholat. Jadi sholatnya belum sampai kepada kategori aqimus sholat, au aqimis sholat, baru amirus sholat. Belum bisa mendirikan sholat, tapi baru bisa melaksanakan sholat. Beda Pak. Di anak kecil, sholat, gedang, benar Jumatan, tarawih, tapi sholatnya tidak berpengaruh pada akhlaknya, perkataannya, perilaku. Sebabnya di DM ini setiap hari Ahad kita terus
kaji tentang sholat khusyuk. Masih panjang Pak, entah berapa lama lagi akan tamat. Terus diamalkan. Ya sholat itu betul-betul berbekas. Minimal berangkat di khusyuk aja dulu. Tepat waktu, berterus gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana merealisasikan sholat pada konteks kehidupan sehari. Rasanya nggak akan tamat-tamat Pak. Sampai kita meninggal belajar sholat itu. Ya. Perlunya. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah ya karena kurang keimanan. Segalanya ditentukan oleh faktor keimanan. Makanya di Al-Ankabut 29 ayat 2 ayat 3 Allah menyebutkan di situ. Wala ya'lamullahu alladzina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Allah memberikan beragam ujian itu supaya Allah tahu mana yang shadaku, yang benar imannya, mana yang kadzibin, yang dusta imannya. Faktor keimanan. Ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan bagus. Jadi ibrah untuk kita bahwa sholat kita yang Islam kita lakukan, ibadah-ibadah yang lain yang kerjakan harus membuahkan akhlak yang santi. Hati-hati nih, belajar ilmu, tahfidz Quran, kalian sudah tahfidz, sudah hafal, ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan kabarnya ada sampai menuju ke 5 juz. Hati-hati, tidak cukup hanya hafal saja. Paling penting, amalkan Quran itu. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Ya. Ya, ayat-ayat we Pak, mana yang kita tahu. Baik, terima kasih Pak Jendang. Mangga di belakang Pak Jendang barangkali masih ada. Untuk ibu-ibunya mangga. Mas tolong dipaksakan atuh. Kita sedangkan jam 8 kurang 15 menit nih. Ini pukul 21 ya. Cukup kiranya, mudah-mudahan manfaat. Nah, karena saya sarankan seperti itu. Ngaji jimat jangan nunggu jam 8 Pak, lebar waktu. 1 detik itu Masya Allah, sangat berharga. Kita nggak bisa balik lagi. Isanya jam 7 kurang, udah kumpul, mulai aja Mas ya. Jam 8 kurang 1/4, start mulai. Nanti selesainya pun bisa lebih awal lagi. Kan ya semua udah beres semua tuh. Tinggal pulang, istirahat ya, persiapan. Insya Allah sholat Idul Adha di lapangan, insya Allah di DM dimulai pukul 6 pagi di awal ya. Dan tentang amalia apa saja, saya simak Ustadz Husna sudah menyampaikan beberapa poin. Nanti kita akan coba sempurnakan nanti pada hari Ahad yang akan datang. Bahas ulang itu, mengingatkan sampai ada amalia yang Nabi contohkan di Idul Adha ini, di Dzulhijjah ini yang terlewatkan. Saling mengingatkan. Lagi yang belum kurban silakan siap merapat ya Bu. Mudah-mudahan sebelum Senin udah lengkap 25 sapi ini. Insya Allah. Anda yang menyimak ini yang mau kurban ke DM silakan, nanti hak mudoinya disampaikan sira 5 kiloan. Plus gantingan 10 ganting untuk dibagikan kepada mustahik di sekitar Anda. Mau diambil, mangga, mau dijemput juga tim kami siap. Ya. Semoga Allah memberikan rezeki yang cukup ya Pak ya. Dan sebelah sini Pak, udah terkapar masjid, alhamdulillah. Sudah ada hamba Allah, tinggal dikerjakan saja. Kita sedang lelang pengkaparan sebelah barat. 5 gawang, 5 lengkungan, 1 lengkungan 100 loster. 500 buah loster, per buahnya Rp30.000 dengan ongkos pemasangan. Jangan perlu kena kecil Pak, silakan segera. Selesai ini kita akan langsung naik ke atas, membuat tower, menara. Ya, menara Kubah udah selesai, alhamdulillah. Tapi kita udah punya program yang lain, mau di PJM Sirwas. Yang target pertama Baitullah ini harus segera selesai, harus masjid yang termegah, tercantik, sesuai kemampuan kita, terutama termakmur di daerah ini. Ya, terima kasih. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Roidin yang pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Jimat. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah memadati Masjid Jami PP At-Taqwa. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di Jimat yang akan datang. Baik, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.